Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dolan Channel, Dolan Motor Elektrik. Kita akan membahas seputaran EV dan mechanical motor. Nah, kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara mengganti piringan cakram dari yang semulanya bawaannya kecil dan kita akan berubah menjadi piringan yang berdiameter lebih besar. Langkah-langkah awalnya adalah kita harus melepaskan semua komponen yang terkait ya, seperti ban ya, dan kemudian kalipernya juga akan kita copot juga karena nanti akan kita pasang piringan yang lebih besar. Jadi nggak bisa kalau kita nggak copot kalipernya ya, akan mentok. Oke, kita kerjakan dulu. Kita sudah copot bannya, kemudian kita copot kalipernya. Seperti biasa, silahkan menggunakan alat yang ada di tempat kalian masing-masing. Kalau saya di sini menggunakan impact untuk mempercepat kerja saja. Nah, kemudian kita buka dengan kunci L bintang di sini karena sebenarnya bukan L bintang ya, L biasa. Tapi di sini udah banyak yang select, jadi saya bukanya menggunakan L bintang. Itu pun juga saya menemukan salah satu baut ini tidak bisa dibuka juga dengan L bintang. Ya, ini dia baut yang ini. Karena sebenarnya ini bautnya agak dalam lubangan untuk kuncinya, tapi ini sepertinya sudah pernah dipapras, jadi tinggal sedikit sekali untuk memasukkan kunci. Jadi rentan sekali untuk slack ya. Di sini saya coba ulangi lagi dengan kunci yang agak lebih besar, tetap tidak bisa masuk, tidak bisa putar. Nah, untuk itu kita akan gunakan cara cara manual ya. Cara manual ini biasa kita lakukan untuk menghadapi baut-baut yang selek, banyak yang menggunakan ini. Jangan lupa ditandai dulu ya, dilukain dulu untuk cara yang seperti ini, cara diketok ya, agar tidak terjadi meleset dalam meletokannya. Nah, setelah kita ketok, tidak perlu banyak-banyak, yang penting bautnya sudah mulai berputar. Nah, kita bisa putar dengan kunci L biasa untuk membantunya. Oke, sudah terlepas, maka kita ganti piringannya dengan piringan yang lebih besar. Di sini yang terpampang KTC ya. Namun nanti yang akan kita pasang karena usernya mau ganti lagi, dia nggak mau pakai KTC ini, jadi kita pasang nanti yang kedua itu BRT, mereknya tetap 260. Tapi pada saat pemasangan yang KTC ini, pada saat saya cek dudukan lubang bautnya ternyata kurang pas ya. Banyak yang menyon, mungkin cara pemasangan di motor sebelumnya kurang tepat ya, sehingga kita perlu penyesuaian lagi di lubangnya. Nah, di sini saya menggunakan kikir ya, tidak perlu dengan alat-alat yang lebih cepat ya. Kita memang harus pelan-pelan karena harus benar-benar presisi dalam melubangi atau membuat dudukan baut ini. Oke, setelah selesai kita akan pasang kembali bautnya. Di sini masih menggunakan piringan KTC ya, dengan baut yang tadi yang ada sebagian slack. Tapi nanti kita akan ganti semuanya, dari piringannya kita ganti BRT. Langkahnya sama,
Dan bautnya kita ganti baut yang kepalanya tipis tapi lubang untuk masukkan kuncinya udah dalam. Memang sudah ada ya tersedia, bisa dicari di toko-toko online, murah kok, nggak akan mahal. Nah, nanti untuk pengencangannya, karena kita nanti akan tes juga, tetap kita akan impact dengan paku besar atau yang saya sebut ya pahat beton yang tajam ya, karena yang bisa melukai baut itu ya kita pakai itu aja ya. Ini kita impact dulu untuk pengerjaannya, namun banyak yang tidak mau berputar ya, alias selek, sehingga saya kencangkan kembali menggunakan pantek tadi ya. Oke, di sini kita lakukan pemantekan kembali untuk mengencangkan supaya benar-benar lebih tenang kita waktu mencobanya. Asal kencang saja, tidak perlu ini, karena nanti kita akan ganti bautnya ya. Jadi nggak perlu ini, untuk pengetesan aja apakah cakramnya bekerja dengan baik, itu saja. Oke, kita kencangkan dulu semuanya dengan pantekan. Oke, sudah selesai proses pemantekannya. Tinggal kita pasang ke tempatnya semula. Nah, di sini kan dia menggunakan velg depannya sudah rubahan menjadi velg Vario 125 berdasarkan info dari usernya. Nah, ada rubahan sedikit di bosingan as rodanya. Di sini ada tambahan bosing. Jadi kalau pakai bosing bawaan dia kurang panjang ya, jadi ditambahkan. Nah, di sini sempat saya ukur bosingnya. Di sini saya agak lupa sih antara bosing kanan atau kiri. Yang jelas perbedaannya hanya sekitar 1 mili lah, kurang lebih ya. Ini bosing yang pertama saya ukur mendapat ukuran sekitar 36,1 ya. Kemudian yang satunya kita mendapatkan ukuran panjang bosing untuk yang satunya adalah sekitar 35,4 kalau tidak salah ya. Ya, di sini 35,4 mm atau 3,5 cm lah, 3,6 cm. Nah, jika kawan-kawan mau merubah velg ini menjadi velg Vario, bisa menggunakan panjang bosing kanan kiri yang sudah saya coba tadi ya. Oke, kita lanjut proses pemasangan bannya.
Oke, kita pastikan juga bannya lancar berputar dan kita menuju untuk proses pengemalan atau memola, apa itu bahasanya, membuat pola gitu ya, untuk undur-undur atau tambahan dudukan kaliper. Karena kita pakai kalipernya juga yang berbeda. Kita di sini pakai kaliper CRF, Honda CRF. Nah, di sini caranya, kalau kita bisa lihat, saya baut kertas karton dengan baut yang masuk ke dudukan kaliper ya, tadi ya, bracketnya, supaya tidak bergerak. Nah, di dalam itu saya ganjal sampai kita selipkan di belakang kampas itu sampai benar-benar mentok ke kampasnya. Entah itu pakai kardus, selang, ataupun apapun yang jelas, usahakan jadi nanti pada saat kita masukkan ke dalam piringan itu tidak sampai mentok ke kaliper. Jadi mentoknya ke ganjel alias sejajar dengan kampas. Jadi kampas itu akan habis dengan sempurna, nggak ada yang tersisa atau maksudnya tidak keluar dari piringan gitu ya. Jadi habisnya merata. Nah, beginilah kurang lebih cara pengemalan undur-undur ya. Kalau untuk merubah total bracket ya, kita tinggal pasangkan ke baut penggerak bracket ya, yang ada biasanya ada karet khususnya yang ada pakai stempelnya atau gemuknya. Terus itu kita masukkan kardusnya, kita merata, kemudian seperti ini langkahnya. Kita gambar, kemudian kita gunting dan paskan ya. Usahakan posisinya di tempat yang terbaik ya. Kita kan bisa pilih mau di agak bawah, di agak atas juga bisa, tapi usahakan seminim mungkin menggunakan undur-undurnya, dan tempatnya juga tempat yang terbaik untuk selang supaya tidak tertarik juga untuk berbelok dan tidak mentok di bawah ya. Oke, proses pengemalannya sudah jadi, polanya sudah terbuat.
kita tinggal copot kembali kartonnya dan kita mal ulang di atas plat. Di sini saya nanti menggunakan plat 3 mili saja karena kebetulan yang tersedia di bengkel saya 4 mili maksud saya ya. Nah, setelah kita mal, kita rapikan, kita amplas dan kita dempul yang kurang rapi ya, ada bagian coakan-coakan di tengah-tengah, kita dempulin semua, kemudian kita amplas, kita keringkan dan kita cat. Kita menggunakan, sekali lagi tadi koreksi ya, menggunakan plat besi 4 mili, sebaiknya 5 mili ya untuk ini, guna deratnya biar lebih dalam. Kalau ini bisa ditambahkan mur di belakangnya nanti kalau tidak mepet dengan kalipernya, atau diberi lem baut ya, yang biru itu biasa bawaan pabrik supaya tidak goyang saja sih. Walaupun yang udah insya Allah aman, asal bautnya dipanjangin atau lebihin sedikit dari dudukan bracket ini. Nah oke, ini hasilnya ketika saya pasang undur-undurnya. Terlihat rata ya. Kemudian karena ini terlalu tipis, jadi saya tambahkan ring bautnya biar tidak lebih banyak keluarnya. Jadi saya tambahkan ring sekitar 4 piece masing-masing lubang dan kemudian kita pasang ya. Nah di sini kita menggunakan BRT nih, sudah kita pasang BRT-nya. Tidak saya videokan, kurang lebih sama pemasangan BRT-nya. Ya, menggunakan BRT 260, kaliper CRF, Honda CRF, dan undur-undur buatan kita sendiri. Nah, ini selang remnya juga kita ganti dan kita bleeding ulang ya. Nanti video bleeding ada di next video karena yang ini tidak terekam. Cara bleeding ada di next video dan inilah hasilnya. Dan itu terlihat ya, bautnya sudah kita ganti juga, baut L yang baru. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan salam satu strum. Jangan lupa like, komen, dan share.